Bapak Effendi Hoiri atau Gus Coy, Ketua Tim Pemenangan 1 Jakarta Banten, beserta rombongan yang saya hormati Pak Ahem yang mewakili Provinsi DPW, beserta rombongan Pak Gus Maulana dan kakak-kakak semua yang hadir pada hari ini, baik dari pengurus DPD maupun dari pengurus DPC. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua, bahwa sore hari ini kata masih diberikan pada umur, kesehatan dan kesempatan untuk suatu lain, dalam rangka memberikan kesempatan untuk kita semua berbuat untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat. Karena kita di partai tidak ada tujuan lain kecuali kita memang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan terkabulkan hendaknya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir sore hari ini juga akan mendapat sepaatnya dia kemudian. Amin. Bapak, kakak Gus Coy yang saya hormati, serta jajaran, sebagaimana saran instruksi baik Mas Yalakowil dan juga melalui surat penulis tentang tugas dan kewajiban kami di DPD untuk senantiasa konsolidasi dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Kalau beberapa bulan yang lalu kita ketemu, saya laporkan bahwa ada 2 DPC yang belum terbentuk karena masing-masing mundurkan diri. Alhamdulillah hari ini dapat saya laporkan infrastruktur semua sudah terbentuk. Saya perkenalkan, kemarin itu ada kecamatan Setu yang belum terbentuk, dan sekarang kita alhamdulillah ketemu sasaran yang paling tepat, yaitu Pak Haji. Sebenarnya ketua DPC itu gampang sekali cari, banyak sekali yang ingin melamar, banyak sekali yang ingin, walaupun dia tidak terang-terangan bicara dengan saya bahwa dia ingin jadi ketua DPC, tapi paling tidak ada pendekatan secara visualis kita lihat memang menginginkan itu. Tapi saya enggak. Saya bilang dari kemarin dengan Pak Johnson apa itu, incer itu Pak Haji Ali. Mikirin Pak Haji Ali bagaimana caranya supaya beliau siap. Alhamdulillah baru kemarin mengatakan siap. Insya Allah bisa ini. Dan yang kedua Serpong juga begitu. Karena kebetulan saya ini kan bekas lama di partai. Dengan Pak Ali ini udah tahu itu partai, jadi berarti saya banyak teman-teman kolega partai. Tinggal saya bilang aja, yuk jadinya pasti dia. Tapi nggak gitu saya lihat. Ternyata begitu kita ketemu sasaran baru kita tunjuk. Itu Serpong. Mana orangnya? Mudah-mudahan kalau saya lihat dari segala ininya persiapannya, karena bagaimanapun saya selalu mengatakan bahwa untuk jadi pimpinan partai walaupun tidak kecamatan atau tingkat nanti itu harus paling tidak ada nama itu niat mau berbuat untuk masyarakat, itu paling tidak. Yang kedua, yang paling tidak ada modal, paling tidak modalnya tenaga, siap untuk mengeluarkan tenaga, menyewa telepon, api dan uang tentunya. Jadi alhamdulillah setelah kita seleksi, Gus, ini kita sudah mendapatkan dan insya Allah ini akan kita bina dan kita selalu konsolidasi, dan ke depan ini sudah semua struktur dapat saya laporkan sudah terbentuk semua, sampai ke ranting sudah terbentuk semua, sampai ke papan nama sudah tersebar di ranting. Tinggal sekarang kita akan nanti secara internal DPC akan kumpul lagi, akan membuat program roadshow ke bawah
Karena saya selalu katakan kepada mereka, bagaimanapun kita, apapun yang kita kerjakan tanpa ada pendekatan dengan masyarakat, tanpa menghubungkan kita dengan secara emosional dengan masyarakat, nonsen. Partai nggak akan pernah bisa eksis. Kecuali kita harus bisa menyempatkan diri untuk menghubungkan secara emosional dengan masyarakat lingkungan kita. Cara menghubungkan emosional itu ya tentu berbanyak cara, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya berharap selalu saya katakan, cobalah cari inspirasi di daerah kita masing-masing. Ini kan lain-lain. Kalau di daerah saya di sini lain-lain selera orang-orangnya, di sana lain-lain. Jadi kita sesuaikan supaya kita bisa menarik perhatian mereka. Itulah Gus yang dapat saya sampaikan, bahwa alhamdulillah Tangerang Selatan secara infrastruktur sudah siap semua untuk mengikuti verifikasi bagi KPU maupun nanti dalam rangka untuk pemilu. Mudah-mudahan semua akan kompak, karena saya selalu tekankan supaya mereka bisa mendapatkan satu persepsi. Di dalam organisasi tanpa satu persepsi, tanpa persepsi yang sama, nonsen, nggak akan pernah tercapai apa yang akan kita inginkan. Jadi, dan sekali lagi saya hanya mengingatkan ini Gus pada teman-teman ini, mumpung di hadapan DPP, DPW, bahwa bagaimanapun kita ini adalah berpartai. Kalau kita berpartai berarti kita berkomitmen untuk berbuat untuk masyarakat, untuk masa depan, untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau kita ingin berbuat untuk masyarakat, tentu kita harus ada pengorbanan tenaga, modal, pikiran. Kalau kita tidak ada itu sama sekali, jangan berpartai. Lebih baik mundur. Jadi kalau memang bisa tenaga, kita korbankan tenaga, bisa pemikiran, kita korbankan pemikiran, bisa ada uang, kita korbankan uang. Artinya saya inginkan biasakan di tempat ini setiap ada kegiatan kita masing-masing ada kontribusi sesuai dengan kemampuan. Itu biar nyatukan emosional, itu nyatukan hati kita, ya. Saya kira itu yang saya sampaikan dulu. Nanti mohon petunjuk, mohon arahan lebih lanjut, dan kami di Tangsel siap untuk melaksanakan apapun yang ditugaskan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan dari DPP untuk verifikasi tentang persiapan dalam rangka untuk persyaratan pemilu 2024 ini ya. 2024. Misalnya struktur organisasi apakah sudah siap, terus KTA sudah ada berapa banyak, nah, itu dan lain-lain secara administratif itu apakah sudah settle, sehingga kelengkapan yang diperlukan oleh KPU itu harus sudah lengkap. Dan kedua, prediksi itu estimasi untuk caleg, berapa banyak caleg yang harus diberikan, kan gitu. Nah, untuk hasil verifikasi ini dari DPP gimana hasilnya Pak Haji? Bagus, tadi kira kita laporan sebenarnya sudah lengkap semua. Jadi kita setiap ini ada 3 kali kunjungan, Kunjungan pertama kita memang ada beberapa yang belum siap, yang kedua ada progres, yang ketiga ini selesai tuntas semua. Pak Haji, ini kan salah satunya agenda politik buat 2024 ya Pak Haji ya? Iya. Sementara di Pilkada Pileg 2029 lalu, Nasdem Tangsel masih nampil ya. Sementara Nasdem Tangsel 2019 lalu nggak memperoleh kursi. Ini gimana nih Pak Haji ini? Nah inilah untuk makanya, 2024 makanya kita ini, saya punya target minimal 6 kursi. Karena kemarin itu kelemahannya ada beberapa struktur organisasinya yang tidak terpenuhi ya, dan konsolidasinya kurang, sehingga timbul miss. Walaupun suaranya sebetulnya cukup banyak, tapi manajemennya nggak jalan. Akan perbaiki sini. Mampu nggak Pak Haji gitu bisa menembus? Insya Allah, gitu? itu kan kita sudah membuktikan bahwa kita di Hanura kan kita bisa berhasil. Iya, nggak apa-apa. Siap Pak Haji, makasih Pak Haji.